hari ini kita kedatangan tamu spesial nih buat adik-adik yang mau sekolah ke Singapura. Nama sekolahnya PSB Academy. Nah, hari ini kita kedatangan Kakak Claudia dari PSB Academy. Gimana Kak, jelasin sedikit Kak, PSB Academy itu seperti apa, lokasinya di mana? Oke. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi PSB Academy itu kita adalah mungkin layman termnya, pemahaman paling gampangnya buat anak-anak adalah kita adalah kampus swasta yang ada di Singapura. Nah, jadi PSB Academy itu adalah PEI, mungkin kalau orang-orang Singapura tahunya itu sebagai PEI, jadi Private Education Institution, yaitu adalah kampus swasta yang berlokasi di Singapura. Nah, kalau untuk PSB sendiri, lokasi di Singapurnya lebih tepatnya itu ada di Marina Square, jadi benar-benar di tengah kotanya, di heart of Singapore itself, gitu, di Marina Square. Gitu. Saya tahu tuh Kak, Marina Square. Itu. Berarti kampusnya ada berapa? Kalau untuk kampusnya, untuk sekarang kita lokasinya itu di Marina Square. Kita punya 2 area. Jadi area yang pertama itu adalah main areanya kita. Jadi memang untuk anak-anak yang mungkin berminat dengan jurusan seperti bisnis, komunikasi, perhotelan, dan untuk anak-anak yang minat untuk jurusan master. Kemudian kita juga punya area untuk jurusan STEM. Jadi memang dedicated khusus untuk anak-anak yang terkait dengan jurusan science, technology, engineering, and mathematics. Jadi yang mereka untuk jurusan teknik atau mungkin IT atau mungkin science kayak biomed, biotech, sama sport sciences. Oke. Kalau untuk lokasi berarti strategis juga ya Kak ya? Sangat nggak susah buat kesana. Nggak susah. Jadi mungkin kalau teman-teman datang gitu ya ke Singapura, turunnya kan Changi ya, Changi Airport. Nah, itu dari Changi ada direct tuh, ambil aja MRT Green Line, turun langsung di City Hall, jalan dikit udah nyampe di Marina Square. Jadi udah bisa langsung visit ke PSB Academy. Mantap. Kalau untuk jurusannya Kak, ada jurusan apa aja? Kalau jurusan kita cukup banyak ya, jadi mungkin social sciences, anak-anak bisa ambil bisnis sendiri itu kita punya berbagai macam spesialisasi. Jadi kita punya namanya digital marketing, kemudian kita juga ada business analytics, global supply chain, kemudian kita juga ada business management general, mungkin kalau pengen belajar bisnis administrasi. Nah, di luar dari itu, under social sciences kita juga ada yang namanya komunikasi. Nanti komunikasi kita pecah lagi jadi 2. Ada yang namanya TV and sound production, sama kita juga punya yang namanya new media. Kita juga punya perhotelan, hospitality, sama kita juga punya untuk graphic design. Nah, itu adalah under social sciences. Nah, di luar dari social sciences kita punya under STEM. Jadi under STEM ini kita ada robotics AI, mechanical engineering, electrical engineering. Kita juga punya IT, nanti di dalamnya ada spesialisasi lagi di data science, kemudian cyber security, dan computing science. Dan yang terakhir kita punya under life sciences, jadi nanti ada biomed, biotech, pharmaceutical science, applied chem, dan kita juga punya namanya sport science. Jadi cukup beragam, nggak cuma fokus ya, cukup komprehensif. Jadi mau STEM ada, mau social sciences ada. Tapi biasanya jurusan yang paling banyak diminatin sama anak Indo jurusan apa tuh? Jurusan yang favorit nih buat anak Indo itu adalah di bisnis, terutama seperti digital marketing. Karena kan sekarang mungkin minatnya lebih ke arah sana ya, bisnis semua pakai teknologi. Kayak sekarang aja ya IG kita bisa beli barang gitu, lihat TikTok live kita bisa beli barang. Jadi anak-anak mulai aware dengan yang namanya digital marketing. Jadi anak Indo mulai banyak nih peminatnya yang ngambil digital marketing kalau untuk bisnis. Di luar dari bisnis, mungkin kalau anak-anak yang mereka lebih kreatif, nah mereka mulai ngambil yang namanya media komunikasi tadi, terutama untuk yang new media. Gitu. Oke, jadi untuk adik-adik yang tertarik untuk study digital marketing, media dan communication, jangan lupa PSB Academy ya. Nah, untuk daftarnya Kak, gimana tuh? Kalau untuk pendaftaran, seperti biasa, pasti bisa dibantu sama agent. Jadi salah satunya adalah 7pix ya. Jadi nanti kalau untuk dokumen, saya biasanya serahkan ke agent. Jadi nanti agent yang akan memberikan checklistnya. Yang pasti mungkin harus dipersiapkan sama anak-anak dari sekarang adalah 2. Kita memang tidak ada tes, kita tidak ada interview. Tapi yang harus dipersiapkan adalah yang paling pertama, paling penting adalah nilai. Nah, nilai rapot sama nilai ijazah, jadi akademiknya. Tiap jurusan punya persyaratan beda-beda. Jadi di maintain aja, dipertahankan aja nilainya di KKM 75 sampai dengan ke atas. Itu persyaratan dari kita. Itu untuk akademik.
Kemudian yang pasti karena Singapura kan berbahasa Inggris ya, jadi harus punya kualifikasi bahasa Inggris. Nah, jadi kalau untuk ke PSB kita minta yang namanya IELTS atau TOEFL atau mungkin PTE, atau mungkin kalau nggak mau 3 ini bisa pakai Duolingo. Dan kita juga ada tes internal kalau misalnya mungkin nggak mau tes yang di luar ini gitu. Jadi nanti tergantung jurusan juga seperti. Jadi 2 aja yang dipersiapkan. Sisanya paling cuma persyaratan dokumen, jadi seperti paspor, mengisi application form, kemudian nanti akte lahir dan lain-lain, nanti dibantu sama Seven Peaks. Untuk akomodasinya gampang nggak sih Kak? Kalau Singapura sangat gampang untuk tempat tinggal, maksudnya di mana-mana ada, apalagi kan lokasi PSB sendiri kan di tengah kota ya. Jadi mungkin teman-teman mau cari tempat tinggal yang murah pun di ujung Singapura pun, selama dekat sama MRT station atau mungkin dekat sama bus stop, itu very accessible untuk ke kampus. Kalau untuk dekat-dekat kampus itu, karena kan kita di Marina area ya, mungkin kalau tinggal daerah situ agak mahal. Jadi mungkin kita bisa sarankan tinggal di daerah River Valley, atau mungkin di daerah Bugis, atau mungkin kalau mau yang agak murah lagi bisa di daerah Toa dan sekitarnya. Gitu. Nanti kalau untuk tempat tinggal kita punya beberapa rekomendasi. Nanti bisa dengan Eco House atau mungkin dengan Eagle Hall dan lain-lain. Dan nanti bisa dibantu juga sama Seven Peaks. Nanti Seven Peaks juga punya beberapa rekomendasi ya biasanya. Jadi parents nggak usah khawatir untuk tempat tinggal. Betul. Nah, Kak, apa yang membuat PSB Academy ini berbeda dari kampus yang lain? Nah, mungkin yang bisa kita highlight adalah kalau untuk, I think kalau kampus swasta pasti menawarkan program yang lumayan mirip-mirip ya. Yang common pasti bisnis atau komunikasi. Tapi yang membuat PSB berbeda adalah saya bisa bilang dari tipe pembelajarannya. Mungkin kalau untuk melihat suatu kampus swasta itu lihatnya dari universitas partnernya. Nah, kalau untuk PSB memang punya di Singapura nih, tapi kan nanti ijazahnya dapatnya dari UK atau dari Aussie. Konsep kuliah di PSB itu memang karena dari namanya sendiri, kepanjangannya kan adalah Productivity Standard Board. Jadi memang kita konsepnya itu adalah kita pengen anak-anak itu bukan cuma belajar aja, tapi kita pengen anak-anak itu punya experience belajar di mana nanti mereka ketika kerja mereka bisa mengaplikasikan itu. Oke. Makanya namanya Productivity Standard Board. Nah, oleh karena itu bisa dilihat dari universitas partner kita. Kita berpartner dengan kampus-kampus yang memang mereka itu adalah modern university, yang dimana mereka mengangkat lebih ke dimana praktikalnya, atau mungkin case study-nya, atau mungkin lebih ke industri partnernya. Jadi seperti kita kerjasama dengan Coventry, Universitas Newcastle. Nanti cara pembelajarannya pun kita bukan seperti di Indonesia yang bobotnya itu mungkin lebih besar di ujian. Kalau misalnya kayak contoh anak SMA kan nggak naik kelas dari nilai ujiannya, ujian sekolah nggak naik, ya nggak naik kelas gitu kan. Tapi kalau di kita bobotnya lebih besar di tugas. Nah, jadi anak-anak itu memang kita kasihkan tugasnya, case study-nya pun itu yang lebih relevan dengan industri yang sekarang. Jadi misalnya nih contoh digital marketing gitu, nanti mungkin ada case study dari Shopee. Shopee kan itu salah satu contoh e-commerce yang memang pakai digital marketers nih. Nah, itu nanti case study-nya mungkin untuk produk A, B, C, nanti mereka kasih relevansinya gitu. Untuk digital marketing sendiri Kak, karena dari tadi kayaknya lumayan menarik nih untuk jurusan ini, ya kan? Boleh ceritain, maksudnya ceritain lebih ini nggak, lebih jelas lagi untuk digital marketing sama media communication ya? Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang ini dua nggak bisa lepas ya dari kita ya. Karena maksudnya kita beli barang itu kita lihat dari konten. Dan pemasaran konten itu bukan cuma sembarangan kita pasang iklan di IG gitu, itu pasti ada strateginya, ada data analisanya. Itu kerjaan dari dua orang ini, digital marketer sama konten media komunikasi. Jadi memang untuk pembelian sendiri pengaruh dua ini sangat besar. Nah, jadi digital marketing itu kerjaannya ngapain? Digital marketing itu bukan cuma dia memasarkan secara digital. Orang-orang kan mikirnya cuma pemasaran tapi digital, ya bukan. Tapi digital marketing itu mereka belajar data. Nah, jadi anak-anak itu belajar yang namanya data analisa, tapi mereka tidak belajar data analisa seperti orang IT. Nah, tetap ada sistemnya, di mana mereka menganalisa data tersebut. Nanti dari situ kita akan olah kira-kira strateginya itu seperti apa, strategi bisnisnya itu nanti seperti apa. Jadi itu adalah digital marketing. Jadi mungkin contoh paling gampangnya adalah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat, kenapa kok di TikTok itu saya nggak tahu ya kalau TikTok cowok ya, tapi kalau TikTok cewek itu kalau dilihat skincare-nya, iklannya itu selalu yang produknya menengah ke bawah. Nggak pernah tuh yang menengah atas, contohnya kayak
SK2 kan kita nggak bisa beli check out ya, tapi kalau Skintific atau mungkin produk-produk yang menengah bawah itu gampang banget kita check outnya. Tapi kalau di YouTube itu produk seperti ini tidak muncul, malahan kayak SK2 atau mungkin Sulwaso dan lain-lain. Nah itu kenapa? Karena itu adalah salah satu contoh digital marketing. Mereka ada analisa datanya, yang lihat TikTok nih dari umur segini sampai segini, orang-orangnya gendernya ini dengan ini, kemudian areanya ini dengan ini. Nah itu nanti pemasaran iklannya sesuai dengan data tersebut. Jadi itu salah satu contoh penggunaan digital marketing. Tapi digital marketing yang tepat tanpa konten yang bagus juga tidak bisa menghasilkan eksekusi yang baik gitu ya. Jadi makanya mungkin kalau dilihat juga di TikTok itu banyak tuh content creator yang bikin iklannya agak menjebak gitu ya. Dia cerita tiba-tiba jualan gitu. Nah, tapi kita beli nih gitu. Nah, itu salah satu contoh media komunikasi gitu. Pemilihan konten yang tepat, penggunaan konten yang tepat, narasi yang bagus dengan digital marketing yang bagus, itu nanti bisa leads to pembelian gitu. Jadi memang penggunaannya sangat penting ya di sekarang ini ya. Apalagi sekarang penjualan bukan cuma toko gitu. Bahkan mungkin banyak orang nggak punya toko tapi barangnya bisa keluar. Nah gitu. Nah jadi apa yang membuat maksudnya kenapa digital marketing di PSB itu beda dari digital marketing di Unilayan? Nah mungkin yang menariknya di kita adalah kita memang pure belajarnya digital marketing. Jadi digital marketing itu kan bukan cuma data, tapi juga bikin campaign kayak nanti 77, 88 strategi. Kita juga belajar gimana cara mengolah leads dan lain-lain. Dan yang paling penting adalah kita juga punya kerjasama industri, seperti tadi yang saya bilang di awal. Jadi kalau untuk PSB sendiri, digital marketing itu kita ada kerjasama sama Google. Jadi memang dari program diplomanya kita, itu anak-anak nanti sudah akan mendapatkan sertifikasi dari Google Analytics. Itu namanya GAIQ. Nah itu certification itu sudah include di tuition fee kita dan memang diajarkan di kurikulum kita. Jadi memang punya nilai plus. Jadi ketika nanti anak-anak lulus dari PSB, itu mereka punya nilai plus, sudah dapat sertifikasi itu. Yang dimana mungkin kalau orang-orang baru ngambil di luar dari diploma kita, itu mereka berbayar gitu. Dan itu tapi udah include di kita ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menariknya lagi adalah kalau di digital marketing PSB itu kita nggak ada yang namanya skripsi. Nah, jadi memang lebih hands on, lebih praktikal, dimana anak-anak itu nanti tugas akhirnya kita minta anak-anak untuk bikin portofolio. Nah, jadi kalau misalnya nanti cari kerja kan anak-anak digital marketing kan nggak ditanya skripsinya apa gitu ya, tapi lebih ditanya kemarin udah pernah tahu nggak TikTok algorithm, atau mungkin udah punya case nggak yang seperti A, B, C, D, E. Nah itu nanti mereka akan lebih relevan untuk mereka mencari kerja. Jadi nggak teori semua ya, lebih ke praktikal ya ini ya. Jadi cocok buat anak-anak yang emang suka praktikal. Benar. Yang memang lebih hands on, lebih networking juga, dan memang lebih relevan juga dengan industri yang sekarang. Bagus ya, memang ini cocok buat anak-anak generasi sekarang. Betul. Okay. Jadi yang tertarik buruan daftar. Intake-nya kapan ya kayaknya? Kalau untuk intake di tahun ini kita paling dekat ada di Agustus. Kalau misalnya mungkin agak terlalu rushing gitu ya di Agustus, bisa ke intake Oktober atau November. Jadi kita punya cukup banyak. Jadi untuk anak-anak kelas 12 yang baru lulus nih, ya kan, IELTS-nya butuhnya 5,5. Tapi kalaupun belum ada IELTS, tenang, PSB Academy punya English test sendiri. Jadi buruan hubungin Seven Peaks Education, daftar buruan ya, intake terdekat itu Agustus loh. Nah, itu untuk digital marketing. Kalau untuk yang media communication, nah media komunikasi juga menarik nih. Jadi buat anak-anak yang memang mereka lebih kreatif, itu biasanya mereka lebih cocok buat ngambil media komunikasi. Nah, media komunikasi di PSB tadi seperti yang saya bilang, kita punya 2 spesialisasi. Mungkin kalau yang TV and sound production itu saya bilangnya old media ya, karena kan itu media lama nih. Orang tua kita nontonnya TV, radio, koran. Nah itu bisa untuk yang produksi itu masih tetap kepake. Cuman kalau anak-anak sekarang memang lebih banyak ngambil yang opsi kedua, yaitu yang new media. Jadi new media itu kita nanti belajar yang namanya storytelling untuk di media pendek. Jadi contohnya seperti IG atau mungkin TikTok. Nah, kemudian video editingnya juga mereka belajar. Jadi memang lebih untuk media yang baru, yang sekarang, yang dimana sangat cepat ya. Maksudnya video 1 menit nggak menarik aja, beberapa detik kita udah skip ya gitu. Jadi sekarang kayak gitu tuh. Jadi makanya mereka mesti belajar juga cara bikin konten. Maksudnya kontennya kan bukan cuma konten aja, tapi harus ada iklannya nih, kita harus ada revenue-nya. Nah itu gimana cara bikinnya yang menarik, dari pemakaian, dari penggunaan suara,
penulisan atau mungkin visual, dan itu mereka akan belajar. Nah itu yang menariknya di kita punya itu, dan kita punya kerjasama industrinya juga. Jadi kita ada kerjasama dengan Nice Academy. Wah, Nice Academy. Betul sekali, untuk yang pilihan kedua. Jadi memang anak-anak nanti yang mengajar itu bukan cuma dosen. Kalau dosen anggap aja dosen muda seumuran saya. Itu kan kita belajarnya yang kemarin nih, berarti TV atau radio atau enggak koran. Tapi kan untuk yang di media ini kan kita bilangnya masih baru ya. Kita masih menerka-nerka nih teorinya gimana. Mungkin untuk Atta Halilintar sama Rans beda nih strateginya. Kita juga nyoba-nyoba gitu kan. Jadi gimana yang ngajar supaya lebih relevan dengan industri, maka kita ambil Nice Academy. Jadi nanti dari timnya itu yang akan membantu dosen-dosen kita untuk eksekusinya. Jadi memang relevan dengan industri yang sekarang gitu. Jadi begitu mereka, kalau tadi kalau digital marketing, begitu mereka lulus mereka dapat di qualification-nya itu ada dapat qualification dari Google juga. Kalau untuk media communication sama. Jadi nanti dia dapat certification juga dari Nice Academy. Dari Nice Academy. Wah, itu bagus banget, banget. Jadi memang bukan cuman ya intinya kita fokusnya bukan cuma ke teorinya aja, tapi kita juga pengen anak-anak nanti ketika mereka lulus, oh ini yang kemarin aku belajar loh, aku bisa. Oh ternyata belajar kemarin ini nyambung nih sama yang industri sekarang. Jadi nggak seperti zaman saya dulu. Zaman saya kuliah, saya belajarnya A, begitu kerja, oh kayaknya enggak tahu ya gitu. Ini langsung masuk ke ini sih, langsung terjun ke praktikalnya. Iya sih. Ada magangnya nggak sih kayaknya? Kalau untuk Singapura, unfortunately memang kita belum ada yang namanya magang, karena memang dari immigration itu masih belum diperbolehkan. Cuman caranya kita menjembatani dengan industri seperti tadi. Jadi kita punya industri partner di programnya kita yang memang kita ikutkan. Kita juga ada industrial visit. Jadi kita juga ke industri partner kita yang memang kerjasama di Singapura. Kita visit ke sana, kita build networking dengan mereka. Jadi anak-anak itu bisa membangun hubungan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita menjembatani juga dengan industri, kita punya namanya career fair. Jadi anak-anak juga bisa apply kerja di situ. Dan kita juga punya tim, dedicated team, namanya itu Student Success Office, yang memang membantu anak-anak untuk cari kerja di Singapura ataupun di negara lain. Jadi waktu visit ke industrial ini during studinya? During studinya. Oke. Jadi waktu mereka lulus, mereka mau cari kerjanya pun mereka nggak usah khawatir karena kan mereka sudah pernah visit kan. Betul, dan juga ada karirnya kan. Oke. Jadi ya buruan makanya untuk anak-anak yang untuk anak-anak yang lulus kelas 12 buruan daftar ya, karena intake terdekat itu di Agustus nggak keburu, masih ada September ya. Oke. Nah Kak Claudia ada pesan apa nggak untuk adik-adik? Mungkin pesannya adalah kalau mau kuliah luar negeri kuncinya cuma satu, harus berani. Apalagi tipikal Singaporean ya, memang tipikalnya individual, tapi bukan berarti mereka itu tidak ramah. Mereka itu cuma perlu di approach, kita harus tanya duluan. Jangan mau kalah, karena mereka tipikalnya memang nggak mau kalah kan. Jadi kita juga jangan mau kalah. Gimana caranya kita mau maju kalau misalnya kita nggak berani nanya, kita nggak berani jalan dulu gitu loh. Jadi ya kita harus bisa ambil nih yang positifnya dari mereka. Kenapa kok Singapura bisa maju ya, karena mereka berani jalan dulu gitu. Kalau misalnya mereka nggak tahu ya mereka nanya gitu. Jadi pesannya adalah ya, maju aja dulu, dicoba dulu gitu loh. Jadi daftar dulu makanya. Jadi kalian sudah tahu ya, kalau misalkan mau cari sekolah yang digital marketing atau media communication, PSB Academy itu paling tepat, karena sekolahnya itu nggak hanya teori aja, tapi praktikal. Selagi kalian study pun diajak visit ke industrialnya, terus dapat qualification dari Google dan dari Nice Academy. Oke, jadi intake terdekat itu Agustus, buruan daftar. Oke, makasih Kak Claudia. Sama. Oke, thank you, bye-bye.